penyakit baru yang ada pada kambing, yang mana adalah yang diserang susu. Bukan langsung kelihatan mastitis, namun hewan kecil yang bahkan tidak pada sore hari gigitnya, namun pada pagi hari. Hewan itu seperti apa? Dan ini sebetulnya susu masih produksi juga, namun ini kalau telat penanganan juga bisa menyebabkan mastitis, makanya bisa menyebabkan kematian juga. Nah, solusi dari supaya ini treatment, dan ini pengalaman kami, supaya tidak ada kasus lagi, sedikit berbagi tentunya dengan kondisi susu kambing yang seperti ini. Sebaiknya, alangkah baiknya memang harus segera kita atasi secepat mungkin, karena ketika telat nanti juga penyebab dari kegagalan berternak. Calon corotrene masa kini itu bulu yang ngombak ke depan, artinya rodok lumayan enak disawang. Kita belum berani ngomong driwul karena memang dulu Dek Brahman ini kondisinya bulunya benar-benar halus, benar-benar tipis, dan benar-benar memang kondisi tidak ada alur bulu yang bahkan besar seperti ini. Edisi khusus teman-teman, di mana ketika kita beternak, masalah, kendala, dan segala sesuatunya pasti dialami peternak. Rata-rata ada berbagai macam penyakit, kembung instan yang menyebabkan kematian. Hari ini, sore ini, eksklusifnya kita adalah induk yang ada di sini. Karena ini menurut saya adalah penyakit baru yang ada pada kambing, yang mana adalah yang diserang susu. Bukan langsung kelihatan mastitis, namun hewan kecil yang bahkan tidak pada sore hari gigitnya, namun pada pagi hari. Hewan itu seperti apa? Tentunya di kandang teman-teman semua mengalami. Dan ini endemik di daerah pegunungan, penyakit yang seperti ini. Kalau di daerah perkotaan dengan suhu badan anget, suhu lingkungan yang panas, jarang ada hewan yang menggigit susu kambing. Dan ini sering dialami ketika kambing panjenengan semua beranak, dan ketika kambing panjenengan semua susunya mangkar-mangkar ataupun susunya pas benar-benar produksi. Dan karena berhubung ruangannya ada di nomor 3 setelah Brahman, jadi mau tidak mau kita harus mengeluarkan Brahman dulu. Dan sekalian juga nanti kita akan review perkembangan Brahman seperti apa sekarang. Apakah sudah ada pertumbuhan bulu yang signifikan, apakah mulai gemuk ataukah kurus, kita bisa lihat bersama. Namun edisi khususnya adalah, eksklusifnya adalah ketika kambing ini kita keluarkan, kita akan kasih tahu ke teman-teman dan cara penanganannya dan obat yang tradisionalnya, baik sampai obat yang generiknya. Nanti kita akan kasih tahu ke teman-teman, yang mana ini memerlukan memang pengalaman yang tentunya dalam berternak itu tidak sedikit waktu. Dan ini harus tepat penanganannya dan harus segera ditangani, karena ini akan fatal juga ketika nanti berlarut-larut tidak tertangani. Oke, kita akan lanjut dulu mengeluarkan Dek Brahman dari kandang, karena kita akan mengeluarkan induknya. Kalau kita tidak mengeluarkan Dek Brahman dulu, nanti tidak, kasihan teman-teman. Melihat kondisi penyakit susunya tidak jelas, karena dalam kandang sudah lumayan gelap. Nah, sudah seperti ini Dek Brahman. Melalui beberapa metode perawatan, bulunya memang belum putih sekali, namun kondisi bulu rewosnya sudah mulai tumbuh dibanding pas baru kita dapat. Nah, kita bisa lihat teman-teman, dan kita detailkan bersama-sama. Kita melihat dari sisi posturnya dulu, kelihatan sudah lumayan gemuk, proporsional, tegap, igone kuwung, serta rewos ombaknya di sini. Meskipun ini agak kotor, tadi kita cuci di sini dan ini duduknya di tanah, tapi rewosnya ini sudah mulai mengombak. Ekornya juga sudah mulai kelihatan daripada dulu. Ini sudah mulai agak jentar, meskipun rodok bengkong, tapi ini sudah dari pangkalnya sudah kelihatan memang tidak begitu nekluk.
Kalau kita melihat perubahan bulu rewas, kita bisa lihat bersama teman-teman. Karena dulu itu si Dek Brahman itu rewasnya hanya ini. Nah, inilah bulu lama yang ini. Nah, ini. Dan ini pun tidak tebal. Nah, sekarang ketika kita melihat dari belakang, ini sudah ada mengembang ke samping. Mengembang ke samping artinya ini ada perubahan yang signifikan pada bulu, terutama khususnya juga di bulu badan serta bulu kaki depan. Bulu badan ini sudah mulai tumbuh bulu yang calon coro trene masa kini itu bulu yang ngombak ke depan, artinya rodok lumayan enak disawang. Kita belum berani ngomong driwul karena memang dulu Dek Brahman ini kondisinya bulunya benar-benar halus, benar-benar tipis, dan benar-benar memang kondisi tidak ada alur bulu yang bahkan besar seperti ini. Nah, kalau kita bisa melihat di punggung, dulu Dek Brahman itu di punggung itu tidak segini bulunya. Kalau punya teman kita Abah Sapi mahkota raja ya sakmene dawane. Lah iki ya wong Karangbian oleh ya mek wulu blendes, jadi ini sudah lumayan untuk saya. Artinya dengan rawatan yang konsisten tentunya juga akan menghasilkan yang lumayan juga. Ketika kita melihat kamera ditarik ke sini, ketika kita melihat dari gombelnya juga, gombelnya Dek Brahman itu sudah turun. Nah, ini akan kelihatan ganteng lagi besok kalau bulunya yang ini sudah mulai tumbuh seperti rewas dan menggantung ke bawah sana jadi rodok medun. Dan ini dadanya juga udah tebel, ini gombelnya juga sudah sampai sini. Dan ini yang dulu bahkan kok seperti kaki betina, belejer-jer tidak ada bulunya, dan ini sudah mulai ditumbuhi bulu. Artinya dengan sampo, sabun ataupun apa, dengan konsistensi kita merawat Dek Brahman dan juga dengan sering kali dimandikan, akhirnya juga ada perubahan yang tentunya sudah marai marem. Sudah marai marem. Tapi topik inti kita adalah bukan Dek Brahman. Hari ini topik inti kita adalah mengeluarkan induk yang mana eksklusifnya adalah memiliki penyakit baru, varian baru. Kalau kita ngomong varian baru, karena baru beberapa minggu ini kita menemui, beberapa bulan ini kita menemui, dan ini sekedar kita juga berbagi pengalaman, sharing ke teman-teman, artinya supaya nanti juga ketika teman-teman mengalami hal yang sama, nanti tidak kaget, ataupun nanti akan sedikit kita sudah berbagi informasi, jadi menjadi hal yang tidak baru lagi untuk teman-teman. Dan kita harus keluarkan, kita tarik keluar kambingnya, dan kita bercerita nanti di luar. Agak lama mungkin buka pintunya karena ini remote-nya memang remote tahun 2022 itu, jadi seperti ini teman-teman. Remote tahun 2022 adalah tambang menambang. Kalau tidak tambang menambang akhirnya nanti juga geblak-geblak pintunya. Nah, guys, iya. Kasus baru yang dialami penyakit susu, benjolan-benjolan, dan menyebabkan korengan itu seperti ini. Nah, dan tadi sempat kita cek, dan ini kondisinya, nah kita bisa lihat berdarah, benjolan-benjolan seperti ini. Seperti ini disebabkan dari gigitan. Nabrak kamera sih gile. Gigitan itu setiap pagi sebelum ada sinar matahari itu ada gigitan. Kalau di desa kami, kalau di daerah kami itu lengarani merutu, kemreki, merutu sing kecil sekali itu, tapi ketika gigit kita memang terasa panas, selenget gitu, dan itu tidak muncul pada sore hari.
munculnya pada pagi hari. Sore hari ketika kita habis makan kambing, kita buat api di kandang untuk asap dan lain-lain mungkin bisa mengurangi. Tapi saat pagi hari sebelum kita bangun, kadangkala hewan-hewan itu sudah mulai datang. Dan itu solusinya adalah kandang memang harus diupayakan selalu kering, kandang harus diupayakan juga selalu bersih, rapen-rapen di dalam kandang juga harus selalu rapi. Nah, itu karena menyebabkan seperti ini. Dan ini sebetulnya susu masih produksi juga. Namun ini kalau telat penanganan juga bisa menyebabkan mastitis, makanya bisa menyebabkan kematian juga. Nah, solusi dari supaya ini treatment dan ini pengalaman kami supaya tidak ada kasus lagi. Jadi setiap sore itu ataupun malam itu kita olesi pakai minyak goreng yang masih baru. Supaya jadi hewan-hewan seperti itu tidak gigit dan tidak ngentup pada area-area susu seperti itu. Dan ini sangat disayangkan sebenarnya. Dan ini ada warna biru-birunya di bawah yang kena benjolan-benjolan itu. Kita itu kasih obat anti laler. Artinya kita di toko-toko obat ternak juga kita beli Gosanek untuk sebagai juga antisipasi supaya tidak terjadi gigitan ulang ataupun baunya Gosanek itu menyebabkan tidak datang lagi hewan-hewan penggigitnya itu. Ini yang bikin kita geram dan ini masalah baru, bukan mastitis tapi ini bisa menyebabkan mastitis. Dan ini intinya adalah dari gigitan-gigitan yang bahkan pada punting-punting susu, yang bahkan kambing-kambing yang baru menyusui. Jadi repot. Akhirnya menyebabkan juga nanti cempe-cempenya juga tidak boleh untuk nyusu di ininya, ke induknya, karena mungkin merasa sakit, merasa geli, ataupun kadang nanti cempe juga kena gigitan akhirnya berdarah. Dan ini kita mengalami sudah 3 induk yang ada di kandang kami, dan sebetulnya ada juga yang beranak, namun kita antisipasi dengan cara kasih minyak goreng dan Gosanek dan akhirnya untuk meminimalkan gigitan tersebut, jadi tidak terlalu parah. Dan ini kebetulan tidak menyebabkan mastitis karena kondisi ini memang tidak terjadi pengerasan. Sedikit berbagi tentunya dengan kondisi susu kambing yang seperti ini, sebaiknya alangkah baiknya memang harus segera kita atasi secepat mungkin, karena ketika telat nanti juga penyebab dari kegagalan berternak. Intisari sore ini adalah kita berbagi bagaimana kita menemukan penyakit baru dan bagaimana kita mengantisipasinya. Namun tidak harus Gosanek. Setelah terjadi seperti itu kita juga bisa kasih salep, kita juga kasih obat yang anti gatel atau apapun, itu bisa mengurangi resiko. Dan ini mudah-mudahan juga ada manfaat untuk teman-teman semua, khususnya peternak-peternak kambing yang breeding, karena induk-induk yang memang masih menyusui dan lain-lain memang punya resiko hal yang sama seperti itu. Dan ini di area pegunungan, kalau di kota saya belum menemui. Makanya kita berbagi untuk teman-teman yang mungkin di area-area pegunungan, mudah-mudahan tidak terjadi seperti di kandang kami. Dan seperti itu teman-teman, dan terima kasih. Jangan lupa selalu dukung channel kami Racing TV dengan cara di subscribe, bunyikan loncengnya, di like, di komen, serta di share sebanyak-banyaknya agar video kami bermanfaat untuk teman-teman peternak Indonesia. Selamat sore dan matur nuwun.